Hello, welcome to Interpreting English Indonesian. This is Queen Rania's speech at Yale University, September 23rd, 2009. President Levin, Dean Lorimer faculty, students, thank you so much for making me feel so welcome here at Yale. Levin dan Lorimer, para dosen, para mahasiswa, terima kasih telah membuat saya merasa tersanjung di Yale ini. I've wanted to come here for so many years, and I am so grateful to everyone for the hospitality and kindness you've shown me and to my staff. Sudah lama saya berkeinginan untuk datang ke sini, dan saya sangat bersyukur atas keramahan dan kebaikan Anda semua kepada saya dan kepada para pegawai saya. I've really been looking forward to seeing the Yale landmarks that I've been hearing about for so long. The Beinecke Library, Harkness Tower, Old Campus, Peter Solovy's mustache. Saya sangat menantikan untuk melihat beberapa landmark di Yale yang sudah lama saya dengar, seperti perpustakaan Beinecke, Menara Harkness, Kampus Tua, dan kumisnya Peter Salovey. Oh, I'm sorry. I didn't make it quite in time for that last one. Maaf, saya tidak bermaksud untuk yang terakhir itu. But everything else is even more impressive than I had imagined. This is a spectacular place. Tapi semua yang lain lebih mengesankan dari dugaan saya. Ini merupakan tempat yang menakjubkan. Indeed, I have to admit, as I was preparing for this visit, I wondered what on earth I could tell you that you don't already know. Harus mengaku bahwa ketika saya sedang mempersiapkan kunjungan ini, saya bingung hal apa yang akan saya sampaikan, yang Anda semua belum tahu. Yalees have won 7 Nobel Prizes, 6 presidential elections, and even 2 Heisman trophies. Yalees telah memenangkan 17 hadiah Nobel, 6 pemilihan presiden, dan bahkan 2 trofi Heisman. You can choose from more than 2,000 courses, browse more than 2 million books in the libraries, make friends from more than 110 countries, and as far as I can tell from the posters around campus, try out for 3,000 a cappella singing groups. Anda bisa memilih lebih dari 2.000 mata kuliah, menjelajahi lebih dari 12 juta buku di perpustakaan, berteman dengan lebih dari 110 negara, dan dari yang saya lihat di poster di sekitar kampus, Anda bisa mencoba untuk mengikuti 3.000 grup bernyanyi a cappella. So, rather than trying to compete with all of that, I thought I'd speak from my own experience. Jadi, daripada bersaing dengan itu semua, saya kira saya lebih baik berbicara dari pengalaman saya sendiri. I thought I'd offer an Arab perspective on my part of the world and our hopes for peace and progress, especially with regard to the Israeli-Palestinian conflict. Saya pikir saya akan menawarkan sebuah pandangan Arab pada belahan dunia saya, dan harapan kami untuk perdamaian dan kemajuan, khususnya yang berkaitan dengan konflik Palestina-Israel. And I'm guessing, since you made the time to be here today, when you could have been doing something really important like researching a paper or visiting a professor or calling your mom to tell her how much you love her, that this is an audience that already cares about international relations. Dan saya menduga karena Anda telah meluangkan waktu untuk berada di sini, ketika Anda dapat melakukan sesuatu yang sangat penting seperti meneliti sebuah dokumen atau mengunjungi seorang guru besar, atau menghubungi ibu Anda untuk mengatakan betapa Anda sangat mencintai beliau, bahwa ini adalah hadirin yang peduli terhadap hubungan internasional. But I do realize that foreign policy isn't typically a top concern for the American public, and especially not in a time of economic hardship at home. Tapi saya
menyadari bahwa kebijakan luar negeri tidak biasanya menjadi perhatian utama, dan terutama tidak dalam waktu kesulitan ekonomi di rumah. A poll earlier this year found that 75% of Americans agreed terrorism should be one of President Obama's top priorities, but almost no other foreign policy issues made it on the top 20 list. Sebuah jajak pendapat awal tahun ini menemukan bahwa 75% orang Amerika setuju terorisme harus menjadi salah satu prioritas utama Presiden Obama. Tetapi hampir tidak ada masalah kebijakan luar negeri lainnya yang masuk ke daftar 20 teratas. So, I don't expect that the Arab-Israeli conflict is foremost on most people's minds. Jadi saya tidak berharap bahwa konflik Arab-Israel adalah yang paling utama di benak kebanyakan orang. Yet in many ways, that conflict is at the core of US-Arab relations, or at least at the core of Arab public opinion of America. Namun dalam banyak hal, konflik itu merupakan inti dari hubungan Amerika Serikat Arab, atau setidaknya inti dari opini publik Arab tentang Amerika. When Arabs were asked in a poll this spring, what two steps by the United States would improve their views on the United States the most, more than 40% said a peace agreement between Israel and Palestine. Ketika orang-orang Arab ditanya, dalam jajak pendapat musim semi ini, dua langkah apa yang dilakukan Amerika Serikat akan meningkatkan pandangan mereka tentang Amerika? Lebih dari 40% mengatakan perjanjian damai antara Israel dan Palestina. The same poll found that 99% of people put the conflict in their top 5 priorities, and 1 in 3 say the Palestinian issue is their number 1 concern. Jajak pendapat yang sama menemukan bahwa 99% orang menempatkan konflik dalam 5 prioritas utama mereka. Dan 1 dari 3 mengatakan masalah Palestina adalah perhatian nomor 1 mereka. That's because for us, the occupation is a hurt we feel each day. Itu karena bagi kami, pekerjaan adalah luka yang kami rasakan setiap hari. In Jordan, nearly a third of our population are Palestinian refugees. Di Yordania, hampir sepertiga dari populasi kami adalah pengungsi Palestina. Look at the people sitting either side of you. Lihatlah orang-orang yang duduk di kedua sisi Anda. Imagine one was a refugee. Proceed to seek heaven in your country because her family had been driven from their own. Bayangkan seseorang adalah seorang pengungsi, terpaksa mencari perlindungan di negara Anda karena keluarganya telah diusir dari negara mereka sendiri. In Jordan, we have to be concerned with the conflict because we are living with its consequences. Di Yordania, kita harus peduli dengan konflik karena kita hidup dengan konsekuensinya. We don't have the luxury of shifting our focus away. Kami tidak memiliki kemewahan untuk mengalihkan fokus kami. We know as well that the crisis in Palestine does not exist in a vacuum. Kita juga tahu bahwa krisis di Palestina tidak ada dalam ruang hampa. What happens in Palestine is related to what happens in Iraq, in Lebanon, in Syria. Apa yang terjadi di Palestina terkait dengan apa yang terjadi di Irak, di Lebanon, dan di Suriah. The longer the conflict in Palestine persists, the weaker the moderate majority becomes. Semakin lama konflik di Palestina berlanjut, semakin lemah mayoritas moderat menjadi. The more extremists gain leverage they can exploit. Semakin ekstremis mendapatkan pengaruh yang dapat mereka eksploitasi. And the greater the risk of instability throughout our region. Dan semakin besar resiko ketidakstabilan di seluruh wilayah kita. So,
We appreciated President Obama's outreach in his Cairo speech. We appreciated his Jadi, acknowledgement. jadi kami menghargai penjangkauan Presiden Obama dalam pidatonya di Kairo. Kami menghargai pengakuannya bahwa konflik tetap menjadi sumber utama ketegangan di antara kami. And his pledge to pursue a two-state solution with patience and dedication. Dan janjinya untuk mengejar solusi dua negara dengan kesabaran dan dedikasi. We appreciated the appointment of Senator George Mitchell as special envoy. Kami menghargai penunjukan Senator George Mitchell sebagai utusan khusus. But we are impatient. Tapi kami tidak sabar. When it comes to Palestine, time has not been a friend. Ketika datang ke Palestina, waktu bukanlah teman. To the contrary, sometimes Palestine seems like the land that time forgot. Sebaliknya, terkadang Palestina tampak seperti tanah yang waktu itu terlupakan. You know, when I started college back in 1988, Europe was divided. Anda tahu, ketika saya mulai kuliah pada tahun 1988, Eropa terpecah. The United States had an existential foe called the USSR. Amerika Serikat memiliki musuh eksistensial yang disebut Uni Soviet. Much of Latin Americans was ruled by juntas, South Africa by apartheid. Sebagian besar Amerika Latin diperintah oleh junta, Afrika Selatan oleh apartheid. Civil conflicts had been raging for decades from Guatemala to Northern Ireland. Konflik sipil telah berkecamuk selama beberapa dekade hingga Irlandia. Nelson Mandela lived in a cell. Nelson Mandela tinggal di sel. And Palestine was occupied. Dan Palestina terokupai. These were the problems we used to describe as intractable, even insoluble. Ini adalah masalah yang biasa kami gambarkan sebagai masalah yang sulit dipecahkan, bahkan tidak dapat diselesaikan. Yet hatreds have given way to handshakes. Namun kebencian telah digantikan oleh jabat tangan. Prisoners have become presidents. Tahanan telah menjadi presiden. But not in Palestine. Tapi tidak di Palestina. In Palestine, walls are going up, not coming down. 400 kilometers to be precise. Di Palestina, dinding-dinding naik, bukan turun. 400 km untuk lebih tepatnya. The decades have brought what feels like an endless parade of starts and stalemates, missed opportunities, shattered hopes, and diminishing returns. Tahun-tahun ini telah membawa apa yang terasa seperti awal dan jalan buntu yang tak ada habisnya. Peluang yang hilang, harapan yang hancur, dan hasil kerja yang semakin berkurang. And I'm not here to talk about blame. Dan saya di sini bukan untuk menyalahkan. That doesn't get us anywhere. Itu tidak akan membawa kita kemana-mana. It's like tracing your fingers on a Mobius strip, going round in an infinite loop. Itu seperti menelusuri jari Anda pada pita Mobius berputar dalam lingkaran tak terbatas. But coming from Jordan, I feel I must speak for those voices that Americans rarely hear to describe the sense of identity theft that Palestinians have endured for over 60 years. Tetapi datang dari Yordania, saya merasa saya harus berbicara untuk suara-suara yang jarang didengar orang Amerika, untuk menggambarkan rasa pencurian identitas yang telah dialami orang Palestina selama lebih dari 60 tahun. Because their pain is about more than the loss of their land, their olive trees, their livelihoods. Karena penderitaan mereka lebih dari sekedar kehilangan tanah mereka, pohon zaitun mereka, mata pencaharian mereka,
Their grief is about more than being kicked out of the homes in which their families have lived for generations. Kesedihan mereka lebih dari sekedar diusir dari rumah, tempat keluarga mereka tinggal selama beberapa generasi. As one scholar put it, land is the geography of the Palestinian soul. Seperti yang dikatakan seorang sarjana, tanah adalah geografi jiwa Palestina. Their very understanding of who they are is deeply rooted in the context of their environment. Pemahaman mereka tentang siapa diri mereka berakar dalam konteks lingkungan mereka. So, each new claim on their ever-shrinking space feels like a blow to their very existence. Jadi, setiap klaim baru atas ruang mereka yang terus menyusut terasa seperti pukulan bagi keadaan mereka sendiri. Having no place to call their own is like having no identity at all. Tidak memiliki tempat untuk menyebut diri mereka sendiri seperti tidak memiliki identitas sama sekali. Think about it. When you enroll here at Yale, one of the first things you receive is an ID. Pikirkan tentang ini. Ketika Anda mendaftar di sini, di Yale, salah satu hal pertama yang Anda terima adalah ID. It allows you to access to residential college, dining halls, to library stacks. Ini memungkinkan Anda untuk mengakses ke asrama, ruang makanan, buku-buku perpustakaan. It opens doors. Itu membuka pintu, It gets you in. itu membuat Anda masuk, It shows that you belong. itu menunjukkan bahwa Anda termasuk. And when you leave Yale, you get a piece of paper to carry with you, a diploma that gives you a status before you ever have to say a word. Dan ketika Anda meninggalkan Yale, Anda mendapatkan selembar kertas untuk dibawa bersama Anda. Jasa yang memberi Anda status sebelum Anda harus mengucapkan sepatah kata. In the West Bank and Gaza, young people like you are given ID as well. Di tepi barat dan Gaza, orang-orang muda seperti Anda juga diberi kartu identitas. But this ID is not about access. Tapi ID ini bukan tentang akses. It is only about limitation. Ini hanya tentang batasan. It limits the boundaries of where they can go, what they can do, who they can be. Ini membatasi batas kemana mereka bisa pergi, apa yang bisa mereka lakukan, dan siapa mereka bisa menjadi. It's a constant reminder that in others' eyes, they are less valuable, less important, simply less. Hal ini merupakan pengingat terus-menerus bahwa di mata orang lain, mereka kurang berharga, kurang penting, dan hanya kurang. UN sources report that almost 40% of the West Bank is now covered in settlement-related Israeli infrastructures, barriers, buffer zones, military base, barbed wire, and barricades. Sumber-sumber PBB melaporkan bahwa hampir 40% tepi barat sekarang ditutupi oleh infrastruktur Israel, terkait pemukiman, penghalang, zona penyangga, pangkalan militer, dan kawat berduri juga barikade. Parents can get to work. Orang tua tidak bisa bekerja. Students can get to class. Siswa tidak bisa masuk kelas. Sick people can get to hospitals. Orang sakit tidak bisa ke rumah sakit. All traffic is stopped, from people on foot to cars and trucks to ambulances. Semua lalu lintas dihentikan, dari pejalan kaki hingga mobil dan truk hingga ambulan. The wait can be hours, often only to find that the passage is refused. Relatives detained on their way to a family wedding. School children searched, their notes ripped from their school books. Grandparents forced to stand for hours, holding packages and heavy bags. Penantiannya bisa berjam-jam, seringkali hanya untuk menemukan bahwa perjalanan itu ditolak. Kerabat ditahan dalam perjalanan
perjalanan mereka ke pernikahan keluarga. Anak-anak sekolah digeledah, catatan mereka dirobek dari buku sekolah mereka, kakek nenek dipaksa berdiri berjam-jam sambil memegang paket dan tas berat. The unpredictability, anxiety, and humiliation are as wearing as the delay. Ketidakpastian, kecemasan, dan penghinaan sama melelahkannya dengan penundaan. And so much more than freedom of movement is lost when each day is defined by these checkpoints, with armed soldiers demanding, Hawiya ID, Hawiya ID. Show me proof that you exist. Dan lebih dari sekedar kebebasan bergerak yang hilang ketika setiap dari ditentukan oleh pos-pos pemeriksaan ini. Dengan tentara bersenjata menuntut Hawiyah ID, Hawiyah ID. Tunjukkan pada saya bukti bahwa Anda ada. The degradation is compounded by the sense that no one cares, that the outside world is oblivious to the hardship Palestinians endure. Degradasi ini diperparah oleh perasaan bahwa tidak ada yang peduli, bahwa dunia luar tidak menyadari kesulitan yang dialami warga Palestina. Especially in Gaza, where for 2 years families have faced the collective punishment of blockade. Terutama di Gaza, di mana selama 2 tahun keluarga-keluarga menghadapi hukuman kolektif berupa blokade. And for 3 months at the start of this year, they were subjected to the devastating attack with no place to run and nowhere to hide. Dan selama 3 bulan di awal tahun ini, mereka menjadi sasaran serangan yang dahsyat, tanpa tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Not even UN hospitals or schools. Bahkan rumah sakit atau sekolah-sekolah PBB pun tidak. Today, 1 million people, almost 70% of Gaza's population, are refugees. Saat ini 1 juta orang, hampir 70% dari populasi Gaza, merupakan pengungsi. Homes lie in rubble, hospitals lack power, sewage pipes threaten to burst. Rumah-rumah tergeletak di puing-puing, rumah sakit kekurangan tenaga, pipa limbah mengancam akan meledak. The economy has utterly collapsed. Ekonomi telah benar-benar runtuh. Unemployment is approaching 50%. Dan pengangguran mendekati 50%. One resident calls it a jail where no prisoner knows the length of his sentence. Seorang penduduk menyebutnya penjara di mana tidak ada tahanan yang tahu berapa lama hukumannya. And not one penny of the billions of dollars pledged for the reconstruction has gotten through. Dan tidak 1 sen pun dari miliaran dolar yang dijanjikan untuk rekonstruksi tidak telah diterima. More than half the population of Gaza is under the age of 18. Lebih dari separuh penduduk Gaza berusia di bawah 18 tahun. Children did not create this conflict, but they are its greatest victims. Anak-anak tidak menciptakan konflik ini, tetapi mereka adalah korban terbesar. Just listen to the words of the 4 small children who were found by the Red Cross in January in the shell-battered neighborhood of Zaytun, clinging to their mother's corpses. Dengarkan saja kata-kata 4 anak kecil yang ditemukan oleh Palang Merah pada bulan Januari di lingkungan Zaitun yang porak-poranda menempel di mayat ibu mereka. They couldn't speak. Mereka tidak bisa berbicara. They were too weak to stand. They hadn't eaten for days. Mereka terlalu lemah untuk berdiri. Mereka belum makan selama berhari-hari. While the firefight raged outside the door and their families died inside. Sementara baku tembak berkecamuk di luar pintu dan keluarga mereka meninggal di dalam. They survived and they were alive, but being alive is not the same as surviving.
mereka selamat dan mereka hidup. Tetapi hidup tidak sama dengan bertahan hidup. These children had nothing but their mother's love, and now they have lost that too. Anak-anak ini tidak memiliki apa-apa selain cinta ibu mereka, dan sekarang mereka juga kehilangan itu. And the worst threat of all is the cynicism so many people feel, the sense that Middle East peace is hopeless, that we'll never find a solution. Dan ancaman terburuk dari semuanya adalah sinisme yang dirasakan banyak orang. Perasaan bahwa perdamaian Timur Tengah tidak ada harapan, bahwa kita tidak akan pernah menemukan solusinya. Because if we throw up our hands and say, this problem is too hard, we're not just writing off a process or writing off a roadmap, we're writing off people's lives. Karena jika kita mengangkat tangan dan berkata, masalah ini terlalu sulit, kita tidak hanya menghapus proses atau menghapus peta jalan, kita juga menghapus kehidupan orang-orang. But let me be clear, it isn't just the lives of the Palestinians at stake. Israelis too need a future of peace and security. Tapi biar saya perjelas, bukan hanya nyawa orang Palestina yang dipertaruhkan. Orang Israel juga membutuhkan masa depan, perdamaian, dan keamanan. They too need to be free of wailing sirens announcing an attack. Mereka juga harus bebas dari sirene meraung yang mengumumkan serangan. And they too need to grow up without the shadow of walls and watchtowers. Tanpa bayangan tembok dan menara pengawas, karena seperti yang ditulis oleh seorang kolumnis untuk harian terkemuka. One of the casualties of occupation may be a healthy state of Israel itself. Salah satu korban pendudukan mungkin adalah negara Israel yang sehat itu sendiri. So, what must be done? Jadi, apa yang harus dilakukan? On the political front, we need courage, accountability, and action. Di bidang politik, kita membutuhkan keberanian, akuntabilitas, dan tindakan. And we see signs of hope as President Obama and his team invest their time and capital in breathing life into negotiation for two viable, secure, sovereign states. Dan kami melihat tanda-tanda harapan saat Presiden Obama dan timnya menginvestasikan waktu dan modal mereka dalam menghidupkan kehidupan ke dalam negosiasi untuk dua negara berdaulat yang layak dan aman. We see signs of hope as all 22 members of the Arab League have offered Israel full recognition in exchange for withdrawal to its pre-1967 border. Kami melihat tanda-tanda harapan karena 22 anggota Liga Arab telah menawarkan pengakuan penuh kepada Israel dengan imbalan penarikan ke perbatasan pra 1967. We see signs of hope as brave people on both sides say they are ready to give peace a chance. Kami melihat tanda-tanda harapan ketika orang-orang pemberani di kedua belah pihak mengatakan bahwa mereka siap untuk memberikan kesempatan damai. 64% of Palestinians and 40% of Israelis who support the Arab League plan. 64% warga Palestina dan 40% warga Israel yang mendukung rencana Liga Arab. Now all sides must take the responsibility for building on this momentum. Sekarang, semua pihak harus bertanggung jawab untuk membangun momentum ini. And let me say clearly that responsibility includes the Arab world. Dan izinkan saya mengatakan dengan jelas, tanggung jawab itu mencakup dunia Arab. We decry the actions of Israeli extremists, but must work harder to rein in our own. Kami mengutuk tindakan ekstremis Israel, tetapi kami harus bekerja lebih keras untuk mengendalikan tindakan kami sendiri. We look to the West to do more in support of Palestinian needs, but must do our part
and must press the Palestinians toward unity among themselves. Kami melihat ke barat untuk berbuat lebih banyak dalam mendukung kebutuhan Palestina, tetapi harus melakukan bagian kami dan harus menekan Palestina menuju persatuan di antara mereka sendiri. At the same time, as my husband His Majesty King Abdullah has said, it is time for Israel to choose to integrate into a region accepted and accepting, with normal relation with its neighbors, or to remain fortress Israel, isolated and holding itself and the entire region a hostage to continuing confrontation. Pada saat yang sama, suami saya yang mulia Raja Abdullah mengatakan, sekarang saatnya bagi Israel untuk memilih, untuk mengintegrasikan ke wilayah tersebut, diterima dan menerima dengan hubungan normal dengan para tetangganya, atau untuk tetap menjadi benteng Israel, terisolasi dan menyandra dirinya sendiri dan seluruh wilayah untuk melanjutkan konfrontasi. And from America too, we need sustained commitment, creative engagement, and leadership to keep the parties on the path to peaceful coexistence. Dan dari Amerika juga kita membutuhkan komitmen lanjutan, terlibat kreatif dan kepemimpinan untuk menjaga para pihak di jalan menuju hidup berdampingan secara damai. But we need even more, Tapi kami butuhkan lebih banyak lagi. because true peace depends on not just on new lines on a map. Karena kedamaian sejati tidak hanya bergantung pada garis baru di peta. It is not just the walls and the land that must go. Bukan hanya tembok di tanah yang harus dilewati. We must take down the walls in our hearts. Kita harus meruntuhkan tembok di hati kita. There has been so much pain, so much loss, so much fear, so much hatred and mistrust. Ada begitu banyak rasa sakit, begitu banyak kehilangan, begitu banyak ketakutan, begitu banyak kebencian dan ketidakpercayaan. True peace depends on reconnecting the bonds of our common humanity. Kedamaian sejati bergantung pada menghubungkan kembali ikatan kemanusiaan kita bersama. I was moved by something J.K. Rowling said in her commencement at Harvard last year. Saya tersentuh oleh sesuatu yang dikatakan J.K. Rowling dalam kelulusannya di Harvard tahun lalu. She said that humans have the unique ability to think themselves into other people's places, to learn and understand new things they've never actually experienced. Dia mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan unik untuk memikirkan diri mereka sendiri ke tempat orang lain, untuk belajar dan memahami hal-hal baru yang belum pernah mereka alami. And yet, many who choose to remain comfortably within the bounds of their own experience, never troubling to wonder how it would feel to have been born other than they are. Namun, banyak yang memilih untuk tetap nyaman dalam batas-batas pengalaman mereka sendiri. Tidak pernah khawatir untuk bertanya-tanya bagaimana rasanya dilahirkan menjadi orang lain. They can refuse to hear screams or to peer inside cages. They can close their minds and hearts to any suffering that does not touch them personally. They can refuse to know. Mereka dapat menolak untuk mendengar jeritan atau mengintip ke dalam kandang. Mereka dapat menutup pikiran dan hati mereka terhadap segala penderitaan yang tidak menyentuh mereka secara pribadi. Mereka juga dapat menolak untuk mengetahuinya. Rowling went on and said, I might be tempted to envy people who can live that way, except that I do not think they have any fewer nightmares than I do. I think the willfully unimaginative see more monster, she said. They are often more afraid. Rowling melanjutkan
dengan mengatakan, saya mungkin iri pada orang-orang yang bisa hidup seperti itu. Kecuali bahwa saya tidak berpikir mereka memiliki lebih sedikit mimpi buruk daripada saya. Saya pikir orang yang tidak imajinatif melihat lebih banyak monster, katanya. Mereka seringkali lebih takut. She is right. Dia benar. So often we dread what we do not know. Seringkali kita takut akan apa yang tidak kita ketahui. We live in a fear of the things we cannot see. Kita hidup dalam ketakutan akan hal-hal yang tidak dapat kita lihat. But we'll never move forward by closing ourselves off. Tapi kita tidak akan pernah bergerak maju dengan menutup diri. The only way to grow is to reach out. Satu-satunya cara untuk tumbuh adalah dengan menjangkau keluar. To truly make peace in the Middle East or anywhere in the world, we all have to learn to think ourselves into other people's places. Untuk benar-benar membuat perdamaian di Timur Tengah atau dimanapun di dunia ini, kita semua harus belajar memikirkan diri kita sendiri di tempat orang lain. To put ourselves in other people's shoes. Untuk menempatkan diri kita pada posisi orang lain. To make room for other people's hopes and fears. Untuk memberi ruang bagi harapan dan ketakutan orang lain. For the more we can appreciate on one another's perspective, the more dimension and depth we add to our own. Karena semakin kita dapat menghargai perspektif satu sama lain, semakin banyak dimensi dan kedalaman yang kita tambahkan ke dalam perspektif kita sendiri. And in many respects, that's what a liberal education is all about. Dan dalam banyak hal, itulah yang dimaksud dengan pendidikan liberal. It's about asking questions without prejudging the answers. Ini tentang mengajukan pertanyaan tanpa menilai jawabannya. Drawing lessons from other people's experiences. Mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Testing and refining our own values and beliefs. Menguji dan menyempurnakan nilai diri dan keyakinan kita sendiri. Developing the habits of an open mind. Mengembangkan kebiasaan berpikiran terbuka. When we shine the light of inquiry, broad-mindedness, and compassion, that is how we find our way to our own best selves. Ketika kita memancarkan cahaya penyelidikan, pikiran yang luas dan kasih sayang, itulah cara kita menemukan jalan menuju diri kita yang terbaik. The more open we become, the more we can contain. Semakin terbuka kita, semakin banyak yang bisa kita temukan. It's the looks that leads the way to veritas. Inilah lux yang memimpin jalan menuju veritas. And when it comes to the Middle East, no matter how great the fears, no matter how deep the mistrust, if we shine that light, we are sure to reveal what has always and will always be true. Dan ketika itu menyangkut Timur Tengah, tidak peduli seberapa besar ketakutan, tidak peduli seberapa dalam ketidakpercayaan. Jika kita menyinari cahaya itu, kita pasti akan mengungkapkan apa yang selalu dan akan selalu benar. There is no difference between the love Palestinians and Israelis feel for their children. Tidak ada perbedaan antara cinta yang dirasakan orang Palestina dan Israel terhadap anak-anak mereka. No difference between their laughters or their tears. Tidak ada perbedaan antara tawa mereka atau air mata mereka. We share one humanity. Kita berbagi satu kemanusiaan. As one of my heroes, Desmond Tutu, likes to say, we,
All of us have been made for goodness. Kita berbagi sebagai salah satu pahlawan saya, Desmond Tutu suka mengatakan, kita semua diciptakan untuk kebaikan. We have been made for laughter. We have been made for caring, for sharing, for compassion. For we do indeed inhabit a moral universe. And yes, goodness is powerful. Kita telah dibuat untuk tertawa. Kita telah dibuat untuk peduli, untuk berbagi, untuk belas kasih. Karena kita memang menghuni semesta moral. Dan ya, kebaikan itu sangat kuat. Yea, as global citizens, we have a responsibility to one another. Yale, sebagai warga dunia, kita memiliki tanggung jawab satu sama lain. In our interconnected world, there are no zero-sum games. Di dunia kita yang saling terhubung, tidak ada permainan zero sum. We win or lose together. Kita menang atau kalah bersama. We all have a stake in peace and justice, for all of us are diminished by their absence. Kita semua memiliki kepentingan dalam perdamaian dan keadilan, karena kita semua adalah kecil tanpa kehadiran mereka. Let us work together in the Middle East and around the world to make peace come true for good. Mari kita bekerja sama di Timur Tengah dan di seluruh dunia untuk mewujudkan perdamaian untuk selamanya. Thank you all very much. Terima kasih semua.